Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Kak Christian. Kali ini kita akan membahas pembelajaran kedua dari subtema 3 ya. Sebelumnya kakak mohon maaf karena tidak pernah posting video lagi. Maklum, dengan minimnya fasilitas kakak usahakan untuk bisa mengajar kalian sebaik mungkin. Oke. Baik, tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. Siswa dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. Siswa dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. Siswa dapat menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Yang terakhir, siswa dapat membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kalian buka halaman 137. Kita baca bareng-bareng ya. Hari ini, Fatimah dan keluarga sedang membersihkan rumah. Fatimah bertugas membersihkan kerajinan gerabah. Gerabah yang ada di rumah Fatimah bermacam-macam bentuknya. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Nah, itu contoh gerabah ya. Jadi gerabah itu semacam kendi yang terbuat dari tanah liat ya, kemudian dihias atau dilukis oleh sang pengrajin supaya nilai seninya lebih tinggi. Benda-benda yang dibersihkan oleh Fatimah merupakan benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan 3 dimensi? Nah, di sini kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, mari kita mengenal dulu tentang karya seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan raba. Nah, jadi seni rupa itu seni yang dibuat oleh pengrajin yang bisa dilihat dengan mata. Contoh seperti lukisan. Lukisan kan bisa dilihat oleh mata. Terus patung juga bisa dilihat oleh mata. Nah, itu contoh seni rupa. Apa yang nggak bisa dilihat oleh mata? Contohnya musik. Seni musik tidak bisa dilihat oleh mata, maka itu tidak termasuk seni rupa ya. Jadi segala sesuatu seni yang bisa dilihat oleh mata, itulah seni rupa. Seni rupa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, sedangkan seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Nah, dari pernyataan ini kita bisa membedakan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau seni rupa 3 dimensi itu punya tinggi ya, dan memiliki volume, kalau seni rupa 2 dimensi nggak bisa. Contoh seni rupa 2 dimensi itu lukisan. Seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan ya. Ingat, seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan atau dari satu sisi. Sementara seni rupa 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi. Lanjut, ciri-ciri seni rupa 3 dimensi. Nah, berdasarkan pengertian karya seni rupa 3 dimensi tadi, kita dapat simpulkan ciri-ciri 3 dimensi, yaitu pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kalau dalam matematika itu ada bangun ruang ya. Bangun ruang itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ya, tadi sebelumnya kakak jelaskan tentang seni rupa 2 dimensi itu cuma satu sisi. Kalau 3 dimensi bisa dari berbagai sisi. Nah, ini dapat dinikmati keindahannya dari
sudut pandang manapun. Dari depan kita bisa nikmati keindahannya, dari samping juga bisa, dari atasnya pun juga kita bisa menikmati keindahannya. Contohnya patung. Ya, patung bukan hanya kita lihat dari depannya saja, tapi kita juga bisa melihat sisi sampingnya atau bagian atasnya. Ya, tetap terlihat, tidak seperti lukisan. Kalau kita lihat sampingnya, lukisan tersebut tidak terlihat apa-apa. Atasnya pun juga sama, nggak terlihat apa-apa. Inilah keunikan seni rupa 3 dimensi. Ya, bisa dinikmati dari berbagai sisi. Yang terakhir memiliki volume. Volume itu isi. Ya, volume itu isi. Jadi segala benda yang memiliki isi itu berarti memiliki volume. Contohnya botol air minum. Ya, botol air minum itu memiliki volume, memiliki isi. Kalau botol air minum itu nggak memiliki volume, dia mungkin bisa kita gepengkan atau bisa kita ratakan, kita injek aja. Ya, botol itu tidak akan memiliki volume lagi. Nah, kalau kita isi air itulah volumenya tersebut. Jadi segala benda yang memiliki isi apapun itu berarti dia memiliki volume. Kita lanjut lagi tentang jenis benda 3 dimensi. Ya, benda 3 dimensi itu ada 3 macam. Yang pertama, benda kubistis, merupakan benda-benda yang berbentuk bangun ruang, kubus atau balok, atau mungkin kita bisa bilang berbentuk kotak yang ada kotak-kotaknya. Itulah benda kubistis. Yang kedua, benda silindris, merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, elips. Silinder itu seperti botol. Ya, pokoknya kalau bendanya ada bagian yang berbentuk lingkaran, berarti itu benda silindris. Ya, seperti botol, terus gelas, bagian bawahnya kan berbentuk lingkaran atau bagian atasnya. Nah, itulah benda silindris. Yang ketiga ada benda bebas, merupakan benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Salah satu contohnya tadi patung. Ya, patung bentuknya tidak beraturan. Terus apa lagi ya? Bunga. Ya, bunga juga bentuknya tidak beraturan. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi, berikut kakak berikan contoh benda 3 dimensi. Benda kubistis. Nah, di situ ada gambar televisi dan buku. Buku berbentuk kubistis. Kenapa? Karena salah satu sisinya ada yang berbentuk persegi atau kita bisa bilang berbentuk kotak. Sama TV-nya juga berbentuk kotak. Nah, di situ di bawahnya ada contoh lainnya, ada kotak pensil, meja, kursi, lemari. Ya, jadi segala benda yang mengandung kotak-kotak berarti itu kubistis. Nah, ini contoh benda silindris. Kakak kasih gambar gendang, ya. Kenapa gendang termasuk benda silindris? Karena sisinya berbentuk lingkaran, ya, ada sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, contoh lainnya ada botol, gelas, mangkuk, guci. Yang ketiga, benda bebas nih, patung. Patung dari berbagai macam sisi itu bentuknya berbeda-beda, makanya dinamakan benda bebas. Ada patung, relief. Nah, relief termasuk seni 3 dimensi. Kalau kalian mungkin pernah ke candi, terus kalian lihat di tembok-tembok candi itu ada gambar-gambar yang berbentuk, contoh gambar orang, ukiran, ya, itulah yang dinamakan relief, ya. Terus yang terakhir ada bunga. Nah, itu tadi tentang 3 dimensi. Selanjutnya, teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menggambar benda 3 dimensi atau menggambar benda sesuatu supaya terlihat seperti aslinya, itu ada tekniknya. Yang pertama, teknik arsir. Mungkin kalian sudah tahu ya tentang arsir, ya.
Yang kedua, teknik sapuan basah. Nah, teknik sapuan basah ini biasanya digunakan dalam melukis menggunakan cat air. Ya. Jadi dia menarik cat air atau melukis cat air dengan tipis-tipis. Ya, itu teknik sapuan basah. Selanjutnya teknik dusel. Ini hampir sama seperti teknik arsir, ya. Cuman dia mungkin lebih banyak menggosoknya. Lebih banyak menggosok. Kalau arsir kan mungkin biasanya kita garis-garis, ya. Kalau dusel dia lebih seperti kita sedang mewarnai, ya. Selanjutnya ada teknik siluet atau block. Teknik siluet ini dia hanya terdiri dari dua warna, warna gelap dan warna terang, ya. Jadi benda-benda yang ingin digambarkan itu menggunakan warna gelap. Biasanya orang-orang menggunakan warna hitam untuk menggambarnya. Ya, untuk daerah pinggirannya itu dibiarkan berwarna putih, tidak diwarnai sama sekali. Itu siluet. Mungkin kalian pernah coba mencari gambar siluet, ya. Kalian bisa cari sendiri di Google gambar siluet itu seperti apa. Itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya, teknik pointillis. Pointillis ini teknik mentitik-titikkan gambar, ya. Kalau misalkan dalam 3 dimensi, mungkin kalian pernah melihat orang melukis dengan paku, ya. Paku ditancapkan di tembok. Mungkin kalian bisa cari di Google, ya. Mereka menggunakan teknik pointillis dengan mentitik-titikkan. Pakunya tersebut berbeda-beda kedalamannya. Ada yang dibuat dalam sekali, ada yang dibuat agak keluar. Kenapa? Untuk membuat kesan bayangan atau kesan 3 dimensinya, ya. Nah, tugas pertama, kalian lihat halaman 139. Di situ ada 4 soal. Kalian bisa kerjakan di buku paket. Nah, kalau sudah selesai, lanjut ke tugas yang kedua di halaman 140. Tugasnya, sebutkan benda-benda 3 dimensi yang ada di rumahmu. Ya, seperti yang kakak jelaskan tadi. Tadi udah kakak jelasin ciri-cirinya apa benda 3 dimensi. Nah, kalian cari, kalian tuliskan, kalian sebutkan. Ya, tulis di buku paket. Oke, kita lanjut untuk yang halaman 141 dan 142 itu tidak usah dikerjakan karena itu termasuk tugas kelompok, ya, tugas diskusi. Kita lanjut ke halaman 143. Gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kita lihat gambar pertama, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan hubungan gaya dan gerak, ya. Jadi si anak melakukan gaya kepada ketapel dengan menarik karet dan melepaskan karetnya yang memengaruhi si batu yang semula diam menjadi bergerak, ya. Tadinya kan kalau kita tidak menarik batu tersebut, pasti batu itu tidak akan melontar, ya. Jadi hubungan yang di sini adalah gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, contoh benda diam menjadi bergerak yang kedua di sini ada paman menimba dengan ember, ya. Sama seperti bermain ketapel tadi. Paman melakukan gaya tarikan dengan menarik timba air tersebut, ya. Kalau timba air tersebut tidak ditarik, maka ember air tersebut tidak akan naik ke atas, ya. Ini salah satu contoh
gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, untuk yang ketiga ini contoh dari gaya dapat merubah bentuk benda ya. Seorang pengrajin membuat gerabah. Gerabah itu dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk ya. Jadi si pengrajin memberikan gaya kepada tanah liat dengan membentuk sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah gerabah ya. Jadi ini salah satu dari contoh gaya merubah bentuk benda. Nah, tugas kalian di halaman 144 ya. Di situ mencari hubungan gaya dan gerak pada peristiwa tadi, yang ketiga tadi. Oke. Sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.